Selamat malam bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kita disertai senantiasa. Mari kita menyiapkan diri beribadah kepadanya. Pelayanan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Ripka Yuneri Atalaka MTH. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Mari kita menyanyikan nyanyian dari Gita Bakti 6, baiknya yang pertama dan kedua. Mari membawa seluruh keberadaan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami puji dan sembah, Bapa yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dari hari ke hari kuasa-Mu nyata, menuntun perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk beribadah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berilah kepada tiap-tiap kami keberanian, percaya pada janji-janji dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa menuntun ibadah keluarga yang ada di rumah dari awal hingga akhir. Buatlah kami percaya mengalami berkat-Mu dalam ibadah ini. Dalam pengasihan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan puji-pujian dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan
Selamat malam Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk pembacaan dan pewartaan firman. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, dalam hening malam kami memohon Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kekuatan Roh Kudus-Mu menerangi segala yang ada pada kami. Kami boleh mengalami kedekatan satu terhadap yang lain, kendati melalui virtual ini. Roh Kudus-Mu memberikan kami keyakinan percaya bahwa kami mengalami lawatan Tuhan. Ini Bapa, permohonan doa kami, kuduskan pemberitaan kami oleh karena kami melakukannya di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Mika. Mika pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-20 mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, serta memperlakukan firman dalam hidup beriman tiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Pada malam hari ini kembali kita diingatkan lagi dalam pembacaan Mika. Siapa Mika? Apa artinya Mika? Adalah nabi Tuhan yang melayani pada abad-abad sebelum Kristus lahir, sekitar tahun 740 sampai 670. Apa arti nama Mika? Ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa? Allah dalam konsep Mikayahu adalah Allah yang tidak pernah mengabaikan pelanggaran, yang tidak pernah menganggap remeh orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang tidak adil, yang tidak setia dan tidak rendah hati. Terutama
kepada mereka sebagai pemimpin. Dan kalau pemimpinnya sudah berlaku tidak adil, maka tentulah berimbas dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di bawah pimpinannya. Dan inilah Mika mengedepankan bahwa Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tetap menaruh peduli. Tuhan tetap merancangkan kehidupan. Dan Mika mengingatkan sebagaimana di Yeremia pasalnya yang ke-26 ayat 18. Dikatakan di sana, di zaman Raja Hizkia bin Ahaz telah dinubuatkan adanya hal-hal yang memahitkan. Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Gunung batu suci menjadi bukit yang berhutan. Nah, ini Mika mengingatkan pada pasal-pasal sebelumnya ada hukuman Tuhan. Ada hal-hal yang tidak begitu menyenangkan. Mengapa itu terjadi? Ini yang terjadi karena umat tidak setia. Umat tidak setia dalam keadilan. Umat tidak setia menantikan, berharap kepada Tuhan. Umat tidak merendahkan diri. Nah, itu dia. Tidak melakukan kebaikan. Namun demikian, Allah yang Israel sembah itu Allah yang berbeda dari Allah-Allah yang lain. Allah yang tidak hanya dipuji tetapi Allah yang bertindak dalam segala jalan kehidupan. Allah yang maha adil. Nah, itu dikatakan. Allah yang tidak menganggap remeh tadi hal-hal yang mendukakan hati dia, tetapi Allah juga menghukum. Nah, itu dia. Allah yang bersifat maha adil terhadap seluruh umat manusia. Dan Allah di sini bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang datang mendekat. Allah yang mau terlibat dalam hidup keseharian. Dengan kata lain, di sini Mika mengingatkan adanya kehidupan selain percaya Allah, kita juga harus percaya, menjalin relasi, komunikasi dengan kehidupan di sekitar, bahkan sesama kita, kehidupan di sekitar kita dan semesta ini. Menjadi menarik lagi ketika kehidupan itu tidak berlandaskan firman Tuhan, tidak mengandalkan, tidak takut akan Tuhan, maka Tuhan tetap melihat bagaimana mengerti kehidupan tidak berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan, nampak dalam hidup keseharian, kehidupan sosial, di mana yang berkuasa mungkin menganggap inilah kesempatan, sementara yang lemah, yang miskin semakin terpuruk, tertindas dan dilindas. Dan Tuhan tidak pernah diam. Maka Tuhan yang maha adil, dia juga menyatakan caranya sendiri untuk melakukan pembelajaran. Dan memang dalam satu bagian firman Tuhan dikatakan, orang yang kucintai akan kuajar juga kuhajar. Nah, itu dia. Kalau diajar tentang firman Tuhan menyenangkan. Tapi kalau dihajar Tuhan, itu hal yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu tetap mempedulikan apa yang dia lakukan itu mendatangkan kebaikan. Maka betul ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Pertanyaannya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sekalipun dia adalah hamba Tuhan, umat Tuhan, orang yang dikatakan melayani Tuhan, tetapi seringkali mendukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, masing-masing kita dengan situasi seperti ini, apakah kita juga percaya kepada Tuhan? Apakah kita mengakui bahwa kita berdosa? Ketika kita berdosa, apa yang kita lakukan? Apakah kita terus-menerus melakukan dosa itu? Ingat, dosa itu tidak akan selesai kalau kita tidak bertobat. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menghukum. Ini yang
Mika mau nyampaikan, siapakah Allah seperti Tuhan yang mengampuni dosa? Allah ini katakan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Kasih setia hesyat adalah satu sifat yang tidak dimiliki oleh manusia. Manusia selalu maunya dikasihi, maunya tetap katakan mengasihi, tetapi kasihnya untuk siapa? Berorientasi kepada diri sendiri, kepada kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Dan Tuhan di sini adalah Allah yang adil, dan Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah memejamkan mata, Dia tetap hadir dan tetap menaruh peduli. Dia Allah yang penuh kasih setia. Dia memberikan kesempatan, Dia memberkati. Dan saat berkat diterima, apakah manusia mengucap syukur? Mungkin ada sebagian mengucap syukur, tetapi sebagian lagi bagaimana? Apakah sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan? Dan Tuhan membawa kita melalui Mika bahwa Dia Allah yang maha setia di dalam ketidaksetiaan umatnya. Akhirnya memohon, inilah doanya. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke tubir-tubir laut. Apa maknanya? Kalau dosa itu kita tanggalkan dan kita lemparkan ke tubir laut, maka dia akan digulung oleh gelombang. Dia akan dihempaskan dan tidak akan pernah muncul. Hidup beriman, Tuhan sesungguhnya menantikan kita tetap melihat, mengandalkan kekuatan hidup itu pada siapa? Pada Tuhan. Pada saat kita mau tidur, pernahkah kita berdoa? Mungkin kita berdoa, tetapi doa kita kepada Tuhan atau untuk diri sendiri? Pada Tuhan tentunya dengan harapan apa? Karena malam menjadi bahagian hidup kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dengan keyakinan iman pasti Engkaulah Tuhan penguasa. Engkaulah Tuhan yang maha setia, yang dalam kasih setianya esok pagi membangunkan kita. Dan ketika kita bangun, apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ucap syukur untuk apa? Hari-hari yang ada di depan. Ayat 20. Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Inilah Allah yang tidak pernah berubah sejak zaman Abraham purbakala. Abraham, Ishak, Yakub sudah meninggal, tetapi Allah yang sama tetap disebut-sebut dan memperkenalkan diri. Dialah Allah yang sama yang tidak berubah dalam pemeliharaan, dalam kasih setianya. Sehingga siapakah Allah seperti Dia, seperti Tuhan? Dia adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan kita. Maka tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia tetap merancangkan kehidupan bagi kita. Tuhan memberkati. Ya, kita meresponi firman ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jumat 344 bait 1 dan 2. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu,
dalam syafaat kita. Ya Allah, Bapa Maha Baik, ya Tuhan yang Maha Setia dan penuh kasih setiamu, tetaplah Engkau melihat dan menaruh peduli dalam gerak layan kehidupan, bukan hanya kepadamu tetapi terhadap kehidupan sesama kami, dalam kehidupan sosial kami. Dan kondisi pada saat ini ketika kami, Tuhan izinkan mengalami pandemi COVID-19 dan variannya dengan berbagai aturan dan ketetapan pemerintah. Janganlah biarkan kami terkecoh dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Kami mau melihat Tuhan, dan biarlah kami boleh mengatakan kepada dunia, siapakah Allah seperti Engkau Tuhan yang mengampuni dosa. Kami mengakui ada banyak hal kami telah gagal berbuat baik terhadap sesama, mendukakan hati Tuhan. Maka sekarang ya Allah, kami sungguh berseru kepadamu Tuhan, jangan abaikan segala permohonan dan teriak kami minta tolong. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami menopang penyelenggara pemerintah ini sebagai persembahan syukur yang berkenan kepada Allah. Dalam setiap langkah, dalam setiap peraturan untuk mencegah, untuk tetap memelihara kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat, makrifat, wibawa ilahi. Dari para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah kami, tempat kami tinggal berkarya mencari nafkah. Ketika kami hadir di Jawa Timur, berkati gubernur kami. Ketika kami hadir di kota Surabaya, berkati wali kota dan wakil wali kota kami. Bahkan seluruh anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan. Dalam segala gerak layan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Menyatakan keadilan dan kesetiaan-Mu memelihara kehidupan di muka bumi ini. Bahkan ketika kami mendengar ada banyak bencana yang mendera kehidupan anak-anak-Mu, baik itu di Sumatera, baik itu di Kalimantan atau di berbagai daerah lainnya. Dengan banjir bandang, dengan kerusakan, dengan korban harta benda terlebih nyawa. Tuhan jangan diam. Biarlah kasih dan kesetiaan-Mu juga berlaku atas teriak minta tolong dari anak-anak-Mu. Engkau menunjukkan belas kasihan-Mu yang tak henti. Kami juga berdoa khususnya untuk aparat keamanan kami, ketiga unsur TNI kami, bahkan kepolisian kami. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab yang diembankan di pundak mereka. Dan juga secara khusus pada saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan bergereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Untuk persidangan sinode kami, untuk kebersamaan kami. Secara khusus untuk jemaat Hosea di Surabaya maupun di Waru, di ke-6 sektor pelayanan yang ada. Untuk seluruh presbiter-Mu, para penatua, para diaken. Terima kasih untuk koordinator sektor dan wakil koordinator sektor. Untuk setiap mereka yang memohon rahmat dan pengampunan-Mu dalam setiap pergumulan hidup. Dan Tuhan kami menopang tiap-tiap unsur unit misioner kami. Dan juga untuk PHMJ kami, khususnya untuk Bapak Heri yang akan menempuh perjalanan dalam pengurusan visa dan paspor. Bahkan juga untuk izin tinggal beberapa waktu bersama Ibu, dan juga untuk mengalami kedekatan dengan cucu dan anak mantu di Belanda. Buatlah berhasil, hindarkan dari hal-hal yang mencederai, kecelakaan. Tuhan biarlah beliau berharga dan tetap mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan berkati perjalanan pergi dan pulang. Buatlah berhasil dalam pimpinan dan perencanaan Allah belaka. Dan juga Tuhan kami tetap menyerahkan seluruh unsur PHMJ kami, BPPJ kami. Ketika kami juga merindu untuk menata halaman gereja ini, Tuhan kami hanya mempertaruhkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang ada di DPRD Kota Surabaya, dalam setiap langkah kepedulian mereka terhadap
pertumbuhan dan pembangunan gereja. Agar kami tidak terkecoh hanya pembangunan fisik, tetapi juga secara rohani, secara imani. Jemaat ini boleh ditumbuhkan untuk tetap bertahan dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Karena Engkaulah Tuhan, ketahanan dan perlindungan yang utama. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, dan juga kesehatan mereka. Engkau tidak menutup matamu Tuhan. Engkaulah yang menjamah hati setiap suami dan istri dalam kesekutuan ilahi. Engkau menggagalkan setiap roh-roh yang mau memisahkan mereka. Engkau sendiri yang merekatkan dalam kasih Kristus yang menghidupkan itu. Terima kasih juga untuk pemandu lagu kami, untuk pemain organ kami, bahkan untuk liturgos kami, untuk diaken Merlis Tahapari. Tuhan juga berkati anak-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab, bahkan berbagi waktu untuk pelayanan di jemaat, untuk pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, kebersamaan dengan orang tua, adik, kakak, ataupun dengan ipar dan kemenakan. Sungguh sukacitamu penuh untuk setiap bapak ibu yang ada di rumah dalam pergumulan pribadinya Tuhan. Untuk opa oma kami, untuk orang bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk orang-orang muda kami. Dalam setiap pergaulan hidup mereka, dalam perjuangan hidup mereka, jadilah Tuhan pandu hidup yang sejati. Berkati teruna-teruni kami, berkati anak-anak kami. Terima kasih untuk tim multimedia kami, Tuhan berkati mereka. Jangan abaikan segala jerih lelah mereka, kebersamaan dan kesekutuan mereka. Di komisi musik gerejawi, di komisi ibadah ini, Engkau kembalikan segala jerih lelah dan gantikan kuat kuasa Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam persembahan syukur. Penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam surat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengan
Jemaat, mari membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai alat dan berkat demi menyatakan kasih dan keadilan Tuhan terhadap sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Mari berdiri. Tetaplah berpengharapan pada Tuhan sumber berkat dan kasih setia yang memampukan kita hadir demi menyaksikan kasih setianya kepada sesama dan semesta. Saya jemput bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bait 3 dan 4. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.